Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Syafitri dari Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Saya di sini akan menjelaskan materi biologi umum tentang mekanisme evolusi. Yang pertama, perbedaan evolusi berdasarkan pandangan Darwin, Lamarck, dan Weismann. Evolusi berdasarkan Darwin. Darwin menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Evolusi berdasarkan Lamarck. Bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah, baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Evolusi berdasarkan Weismann. Proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. 2. Tahapan asal mula kehidupan berdasarkan teori Darwin. A. Teori abiogenesis. Makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Tokoh pendukungnya adalah Aristoteles. Needham. Contohnya adalah cacing berasal dari tanah, lalat berasal dari daging, katak berasal dari lumpur. B. Teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukungnya adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Dalam percobaannya, Francesco Redi menggunakan daging, sedangkan Lazzaro Spallanzani menggunakan air kaldu. Ada pula Louis Pasteur menggunakan air kaldu yang dimasukkan ke dalam bezana dengan bentuk layar angsa. C. Teori kosmozois. Makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. D. Teori pencipta. Makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. E. Teori evolusi biokimia. Asal mula kehidupan di bumi terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfer. F. Teori evolusi biologi. Makhluk hidup tersusun dari senyawa organik atau asam amino yang berasal dari lautan. 3. Proses terbentuknya fosil sebagai bukti bentuk kehidupan di masa lalu. Ada organisme yang telah mati atau terkubur, seperti bisa diketahui bahwa fosil terjadi karena adanya sisa-sisa mikroorganisme yang telah mati atau terkubur. Jasad dari mikroorganisme tersebut tertimbun di daerah yang minim dengan oksigen. Setelah adanya mikroorganisme yang mati, zat dari makhluk hidup yang telah mati tersebut akan tertimbun. Tertimbunnya jasad ini berada di daerah yang minim akan oksigen atau daerah yang sedikit kandungan oksigennya. Terjadinya dalam waktu yang lama. Salah satu prosesnya terjadinya fosil ini adalah jasad yang tertimbun dalam jangka waktu lama. Memang, untuk menjadikan sebuah fosil memerlukan jangka waktu yang lama, bahkan bisa sampai hingga bertahun-tahun lamanya. 4. Bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi. A. Masa Archeokum. Masa tertua yang ada di bumi secara geologis yaitu Archeokum. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lalu.
Saat itu kulit bumi masih sangat panas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. B. Masa Paleozoikum, zaman hidup tua. Zaman ini ditandai dengan turunnya temperatur bumi. Oksigen mulai banyak dan memenuhi bumi. Bumi yang mendingin memungkinkan adanya kehidupan. Kehidupan pertama berawal dari lautan yang lebih dingin. Binatang-binatang bersel satu tanpa tulang disebut prokariotik lahir. C. Masa Mesozoikum, zaman ini ditandai dengan temperatur yang terus-menerus dan memungkinkan makhluk hidup makin berkembang. Jumlah ikan amfibi dan reptil makin banyak, jumlahnya besar-besar. Fosilnya kini tidak ditemukan di berbagai belahan dunia. Di zaman ini hidup pula dinosaurus yang mendominasi bumi. D. Masa Neozoikum, artinya zaman kehidupan baru, berlangsung sekitar kira-kira 6 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, binatang menyusui mulai berkembang. Zaman ini terbagi menjadi dua, yakni zaman tersier, binatang-binatang menyusui berkembang sepenuhnya, dan zaman kuartier. Zaman ini merupakan zaman yang terpenting karena nenek moyang manusia sudah ada, seperti binatang lainnya. Manusia juga berevolusi. Lima kelemahan teori evolusi secara ilmiah. Harun Yahya menjabarkan ada dua bukti ilmiah yang mengatakan bahwa evolusi adalah sebuah kebohongan. Satu, bukti yang pertama, evolusi tidak mampu menjelaskan bagaimana unsur protein dihasilkan, karena sebuah protein merupakan unsur paling penting dalam makhluk hidup. Dua, bukti yang kedua dari fosil, menurutnya tidak ada fosil yang menghubungkan suatu makhluk hidup dengan nenek moyang. 6. 3. Rekayasa yang dilakukan oleh pendukung teori evolusi Darwin. 1. August Weismann, menurutnya evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetik suatu organisme. 2. Thomas Henry Huxley, ia mendukung teori evolusi Darwin karena tidak memberikan kepercayaan pada teori lain. 3. D.H. Scott, ia menyatakan teori evolusi datang untuk menjadikan sebuah teori baku. Kita tidak mungkin dapat melepaskan diri dari teori ini, meskipun hanya sebagai suatu pengalaman dari sebuah keyakinan. 7. Bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk hidup. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara khusus. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh atau ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya." Quran Surah Sa'ad ayat 71-72. Kemudian dalam ayat Al-Quran kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan penciptaan manusia ini dengan menggunakan kata qad yang sebelumnya didahului dengan tam, yang memiliki fungsi penegasan
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya." Quran Surah Qaf ayat 16. Demikianlah Al-Quran menegaskan kekhususan penciptaan manusia. Sekian, terima kasih.